Oke, halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Retno ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pelajaran TK kelas 5 ya. Sebelum pelajaran kita mulai, kita baca doa dulu. Doa sebelum belajar. Masih ingat ya? Masih. Kalau belum, nanti kita ikutin. Kita baca bersama-sama biar ingat. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Khusu'an, du'aan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Oke ya, sebelum kita memulai suatu pekerjaan dengan berdoa, semoga apa yang kita lakukan nanti itu bermanfaat kita semua dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Oke ya, sebelum pelajaran kita mulai, Bu Guru akan mengingatkan untuk kalian selalu membantu kedua orang tua. Berterima kasih kepada kedua orang tua yang telah memberi fasilitas kalian pelajaran. Bisa belajar di sekolah, bisa mengenyam pendidikan, ya walaupun keadaan seperti ini. Jangan lupa membantu orang tua di rumah ya. Menyapu kamar, menyapu rumah, membersihkan rumah, membantu. Pokoknya banyak pekerjaan orang tua di rumah yang bisa kalian bantu. Oke? Dan kita jangan lupa kita berdoa semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa belajar tatap muka di sekolahan seperti biasa, seperti sedia kala, tidak dengan daring atau online. Oke? Pelajaran akan kita mulai. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang sistem operasi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem operasi Windows. Ya. Nah ya, ini sepertinya agak-agak Oke, thank you. Bentar. Nah, kita akan belajar tentang sistem operasi Windows. Sebenarnya nggak terfokus kepada Windows 10 ya, kita hampir semua Windows itu hampir mirip. Dari 7, 8, 9, 10 itu hampir mirip, nanti bisa disinkronkan atau disesuaikan. Nah, kita belajar tentang sistem operasi Windows. Nah, sistem operasi Windows, apa yang akan kita pelajari di sistem operasi di Windows, itu kita akan belajar tentang desktop, taskbar, SysDrive, show desktop, gadget, dan multitasking. Apa itu semuanya? Nanti kita bahas satu persatu. Apa itu desktop, taskbar, SysDrive, show desktop, dan gadget, dan multitasking. Nah, di sini udah ada gambaran sedikit ya. Oh, desktop, taskbar, start menu tidak ada. Ini di sini ada taskbar di sini, SysDrive di sini ya. Sidebar. Oke, kita lanjut. Desktop. Kita akan belajar tentang apa itu desktop. Desktop adalah tampilan awal saat sudah booting pada Windows. Jadi kalau kita sudah menghidupin komputer, ada tulisan Windows berjalan itu, kita akan masuk ke dalam desktop.
Nah, desktop itu sangat disukai oleh pengguna. Kenapa? Karena tampilannya itu user friendly. User friendly itu apa? User friendly itu menarik. Dia enak dilihat, itu enak digunakan, gampang. Itu namanya user friendly. Dan ada beberapa fungsi desktop. Antara lain, oh ini gambar desktop ya. Nah, desktop itu yang seperti ini loh, yang ada ikon-ikon, ini ikon-ikonnya. Ini desktop ini desktop itu satu layar. Gambar yang ada di dalam monitor itu disebut desktop yang waktu kita hidupin komputer awal itu ya. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk mempercantik tampilan Windows. Kenapa, Bu, kok bisa mempercantik? Karena dengan adanya desktop kita bisa mengubah wallpaper yang ada di sini. Ini ladder ini bisa diganti gambarnya. Dulu di kelas ada anak-anak tuh yang di ruang komputer mesti dia ganti wallpapernya dengan hasil gambar mereka atau apa, itu bisa dengan itu ya. Caranya nanti diklik kanan, set background atau wallpaper itu bisa di sini. Terus yang kedua sebagai tempat atau tempat ikon shortcut launcher. Nah, apa ikon shortcut itu? Ikon shortcut itu yang ada yang kecil-kecil ini. Yang kecil-kecil ini namanya ikon. Shortcut itu ya, ini juga shortcut program. Jadi kita nggak usah nyari di start all program, itu bukan shortcut ya. Shortcut itu cara cepat, bisa langsung di desktop, klik 2 kali langsung masuk ke program yang kita inginkan. Nah, ikon shortcut atau launcher itu gambar yang berada penanda dari sebuah aplikasi yang terpasang pada operating system. Jadi ini ada program-program apa ini? Adobe. Nah, itu dia ada di sini. Ini program printer itu ada terpasang di dalam komputer. Itu adalah ikon atau shortcut. Lanjut. Nah, kita baca tentang taskbar. Apa itu taskbar? Taskbar itu yang ada di bawah sini loh. Nah, paham ya, yang biasanya ada di sini. Nah, ini taskbar itu ada di sini, dari ini kecil-kecil ini sampai ini. Dia bisa. Nah, itu ya, itu taskbar. Apa itu taskbar? Taskbar adalah fitur Windows yang berisi start menu. Nah, dia ada start menunya di sini. Quick launcher. Quick launcher tuh ini program yang ada. Tinggal klik aja, nih ada Explorer, ada Windows Explorer. Ini ada gadget. Ini apa ini? Office apa itu? Ini ada Chrome, Google Chrome. Dan ini ada Command Prompt. Jadi taskbar itu isinya ada start menu, quick launcher, dan sistray. Sistray itu apa? Nanti kita pelajari sistray itu apa. Nah, taskbar terletak di bawah desktop ya. Tadi udah Bu Guru tunjukkan. Ini desktop. Nah, taskbar ada di bawah. Ini dia bisa dipindah-pindah, bisa ditaruh samping atas, bisa tinggal di drag aja. Nah, apa fungsi taskbar? Fungsi taskbar itu untuk mengetahui jendela yang terbuka. Contoh di dalam tampilan ini ada warna abu-abu seperti ini. Nah, berarti di komputer itu sedang membuka Google Chrome. Kalau nanti ininya berubah agak abu-abu kayak gini, berarti komputer sedang membuka Windows Explorer. Nah, sebagai lokasi start menu. Nah, start menu itu ada di taskbar. Sebagai tempat quick launcher. Nah, ini quick launcher ini dia tidak usah double klik di situ, tinggal klik. Mau buka Explorer tinggal klik sekali aja. Single klik, single. Ini single ya, bukan singlet, ini single klik. Untuk menyusun jendela. Menyusun jendela, Guru belum tahu untuk apa, gimana menyusun jendelanya. Mungkin diubah-ubah ke ini di sini menyusun jendela. Oke, kita lanjut. Nah, ini gambarnya. Nah, taskbar itu bisa diatur-atur. Keterangan ini diklik kanan di sini, klik kanan, terus properties. Nanti dia akan mengeluarkan pengaturan taskbar. Nah, keterangannya di sini. Apa aja keterangannya? Nah, ini lock taskbar. Kalau ini kalian centang, taskbar itu akan mengunci, dia di situ terus, nggak akan hilang-hilang, dia nggak bisa dipindah kemana-mana. Ya ada di bawah situ. Nggak bisa ditarik-tarik, nggak bisa dipindah-pindah, itu mengunci. Auto hide
taskbar, auto hide taskbar itu untuk apa? Itu dia bisa kalau nggak digunakan dia sembunyi hilang. Tapi nanti ketika kursor kita ke sini dia akan naik keluar lagi. Itu auto hide. Auto hide itu artinya auto sembunyi. Jadi kalau dia tidak dipakai dia akan sembunyi. Nanti kalau kursor kita taruh bawah dia akan keluar sendiri. Itu auto hide. Use small icon. Use small icon itu untuk mengecilkan taskbar. Nanti ini jadi kecil, gambar taskbarnya itu kecil. Taskbar location on screen. Nah, taskbar location. Nah, ini ada di sini nanti diklik bisa di batang, top, left, right. Jadi bisa dipindah di atas top, samping left, right. Ini bisa dipilih. Kalau yang seperti ini di bottom itu bawah ya. Top itu di atas, nanti bisa ke atas. Taskbar button untuk mengatur tombol pada taskbar. Nah, ini ada tombol banyak ini diatur di sini. Mau apa aja yang akan ditampilkan di situ. Itu bisa ya. Misalnya kamu sering ini pakai Microsoft Word, ya taruh situ aja, nanti tinggal klik keluar. Oh, sering pakai Excel, tinggal klik aja ke situ, nanti bisa langsung keluar. Oke ya, taskbar. Lanjut. Nah, ini ada Sistray. Apa itu Sistray? Sistray adalah ikon yang ada di aplikasi bawaan Windows, berisi tempat notifikasi baterai, internet, audio, jam, dan tanggal, dan lain-lain. Nah, di mana Sistray itu berada? Nah, Sistray berada itu ada di sini. Di pojok sini. Bu Guru akan lihatkan di desktop. Nah, Sistray itu ada di sini. Biasanya pojok sini dia ada pemberitahuan apa ini? Suara, baterainya habis atau enggak kalau pakai laptop. Nah, ini ya di sini ya, pojokan pokoknya di bawah pojok kanan bawah. Nah, ini kalau ini ada apa aja yang hidup, biasanya ada di pojokan bawah. Ada tanggal, ada waktu, ada speaker, tahu ya posisinya di bawah, di sebelah sini biasanya. Nah, di sebelah ini misalnya ini monitor biasanya di bawah sini, di bawah pojokan sini, pojok bawah kiri kanan sebelah kanan. Nah, itu adalah Sistray. Ada audio, ada baterai, ini koneksi internet, ini keyboard apa yang mau digunakan, ini tanggal. Dan kalau kita klik panah yang ada di sini, klik dia akan ada apa aja di situ. Ini biasanya USB, ini Bluetooth, ini internet, nah dan lain-lain di situ ya. Itu namanya Sistray. Sistray. Oke, kita lanjut. Show desktop. Show desktop itu digunakan untuk meminimize semua aplikasi. Jadi kalau kita ada aplikasi yang banyak, terus mau meminimize itu terlalu banyak, pakai ini show desktop. Letaknya ada di mana show desktop? Nah, itu di sampingnya Sistray. Jadi di sini nanti di sini ada kotak kecil seperti ini. Klik. Kalau kamu klik nanti bisa hilang semua. Bu Guru mau share screen, tapi ini karena Bu Guru share screen-nya apa namanya? Share screen-nya PPT, jadi nanti kalau Bu Guru share screen monitor itu nggak kelihatan. Oke ya. Kemudian lanjut, show desktop sudah. Lanjut ke gadget. Gadget digunakan untuk melihat informasi secara online dan offline di desktop, dan juga bisa untuk mempercantik tampilan desktop. Kalau gadget itu sebenarnya jarang dipakai ya, karena ya itu kesukaan kita. Tampilannya seperti apa nih? Nah, ini tampilan gadget itu seperti ini. Wah, ini mempercantik aja sih, banyak untuk mempercantik. Oh, ada tanggal di sini kelihatan. Ini di sini. Nah, itu ya untuk senang-senang kita. Jadi tanggal nggak sesuai, nggak hanya selalu ada di Sistray, tapi bisa ditampilkan seperti ini. Tanggal juga bisa ditampilkan seperti ini. Itu fungsi gadget. Lanjut, multitasking. Oke, multitasking itu adalah fitur yang bisa digunakan untuk mempercepat pekerjaan kita di komputer. Artinya multitasking itu kita bisa bekerja dua atau lebih pekerjaan yang kita lakukan.
Contohnya, kita bisa bekerja menggunakan Microsoft Word dan Excel secara bersamaan. Contoh seperti ini tampilannya. Jadi yang di sini mengetik dengan Word, yang di sini mengetik dengan Excel. Tapi juga kita harus tetap satu-satu. Nggak bisa kan kita dua-dua ngerjain ini ngetik, yang cuma bisa pindah di sini, nanti ingat ngetik pindah ke sini gitu ya. Artinya multitasking. Oke. Pengenalan Windows, sistem operasi Windows cukup sekian. Kenapa kita belajar Microsoft Word, Microsoft Windows, bukan Microsoft Windows, sistem operasi Windows, agar kita bisa mengenal komputer lebih baik. Kita bisa belajar, oh Windows itu seperti ini, oh penggunaannya seperti ini. Jadi nggak melulu kita tuh mengetik, nggak melulu kita membuat pengetikan aja seperti agar kita tahu pengaturan Windows itu ada di sana, di sana, di sana, di sana, di sana, gitu ya. Nanti akan selanjutnya kita bisa belajar lebih dalam lagi tentang Microsoft Windows seperti Windows Explorer ya. Di situ banyak yang bisa kita gali di situ. Oke, pelajaran hari ini cukup. Semoga bisa bermanfaat. Nanti ada tugas melalui Google Form, nanti Bu Guru akan share linknya sama dengan di bawah link YouTube ini ya. Kerjakan soalnya di sana saja dan catat materinya. Catat materinya di buku catatan, tidak usah dikumpul. Tidak usah dikumpul, nanti untuk penilaian Bu Guru akan nilai melalui Google Form. Oke ya. Oke. Ya. Guru stop dulu. Kita akan menutup pelajaran hari ini dengan bacaan surat wal asr. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Khusyu'an, du'aan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke ya, cukup. Kurang lebihnya Bu Guru minta maaf. Dari Bu Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.